bagaimana kita udah tahu manfaat si hidrogennya, sekarang kita mau bahas tentang kombinasi hidrogen itu dengan berbagai pola hidup sehat yang lain. Karena sekali lagi pencegahan itu lebih bagus, lebih banyak manfaatnya, lebih jauh lebih mahal dibandingkan pengobatan gitu ya kalau kita bisa. Nah, sekarang kita tadi udah ngomong diet, pengaturan makan. Pengaturan makan itu kan pengaturan makan itu kan makanan sama minuman. Tadi kita udah bahas minumannya. Sekarang kita mau bahas tentang makanannya ya. Sekali lagi kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya bahwa apa yang kita makan itu kan ada 4 makanan kita tuh ada 4 aspek. Apa yang kita makan, berapa banyak yang kita makan, bagaimana kita makan, dan kapan kita makan. Tapi yang biasanya dibahas di dunia kedokteran itu bukan bukan kapannya, tapi apa yang kita makan. Jadi kalau pasien itu nanya apa sih yang nggak boleh dok itu makannya, kan apapun penyakit itu nanya apa yang pantangannya. Pertama apa, kemudian saya nggak boleh makan terlalu banyak ya, berapa banyak yang harus makan sesuai kalori. Jadi yang banyak dibahas di dunia kedokteran itu apa dan berapa banyak yang kita makan. Padahal sebenarnya kapan kita makan tuh jauh lebih penting daripada apa yang kita makan ataupun berapa banyak yang kita makan. Nah, kapan kita makan tuh ada 2 aspek, 2 faktor. Kapan kita makan tuh yang pertama berhubungan dengan lapar dan kenyang. Jadi kapan kita makan, apakah kita sedang lapar atau kita sedang kenyang, itu jauh lebih penting daripada apa yang kita makan dan berapa banyak yang kita makan. Jadi kalau kita bisa makannya sesuai dengan pola lapar dan pola kenyangnya, itu tuh akan memberikan banyak sekali manfaat kesehatan. Itu nomor 1. Jadi kapan kita makan lebih penting dari apa yang kita makan. Yang kedua tuh pola hidup sehat yang namanya intermittent fasting, puasa intermittent. Puasa intermittent itu berhubungan dengan kapan kita makan. Nggak peduli mau makan apa aja, mau berapa banyak pun terserah. Yang penting kita ngatur kapan kita makannya, jam berapa kita boleh makan, jam berapa kita nggak boleh makan. Itu sangat sederhana gitu. Semua orang yang nggak punya pendidikan tinggi, nggak ngerti tentang karbohidrat, lemak, protein, hitung kalori itu bisa menjalankan yang namanya kapan kita makan ini. Saya cuman makan ketika saya lapar, berhenti ketika saya kenyang, tidak makan ketika belum lapar, dan kalau udah kenyang berhenti makan. Itu tuh kapan kita makan. Yang kedua, rajin berpuasa. Udah, puasa intermittent aja dulu yang kemarin diajarin juga kan. Itu tuh banyak manfaatnya. Jadi sekarang tuh disebutnya di dunia kedokteran tuh, di dunia kesehatan terutama tuh disebutnya mindful eating. Jadi bagaimana kita tuh makannya tuh bukan ngatur apanya atau berapa banyaknya, tapi kapannya ya. Dan itu tuh membuat hubungan yang sehat dengan makanan. Kita tuh nggak bermusuhan sama makanan, nggak saya tuh gara-gara makan ini, gara-gara makan itu, nyalah-nyalahin makanan aja kerjanya tuh. Padahal makannya berlebihan itu tuh nggak dibahas ya, tapi apanya tuh yang disalahin, gara-gara makan ini sih jeroan, gara-gara makan ini, gara-gara makan buah lah, gara-gara makan sayur dan sebagainya, itu tuh yang disalahin. Padahal sebenarnya tuh kapannya kita makan itu yang dilanggar gitu. Ya, mindful eating itu yang paling penting dari mindful eating itu adalah hanya makan ketika kita lapar dan berhenti ketika kita udah kenyang gitu ya. Percaya aja itu tuh nggak perlu teori yang aneh-aneh gitu. Trust your body, itu tuh instingnya dari mulai kita bayi itu ya, kita bayi itu tuh instingnya cuma gitu, makan ketika lapar, berhenti ketika kenyang. Makanya bayi itu sehat karena dia itu nggak pernah makan kecuali kalau lagi lapar, dan nggak pernah kalau udah kenyang langsung berhenti. Mau dipaksa makan juga dia nggak akan mau gitu ya. Nah itu yang sebenarnya yang paling sehat itu yang itu. Kalau kita bisa mengatur ininya, nggak peduli apapun yang kita makan, asal kita kapannya itu yang kita pentingkan, itu tuh apalagi kalau dikombinasi sama hidrogen, itu tuh banyak sekali manfaat kesehatannya ya. Nah diet itu tuh, jadi sekali lagi diet kalau yang mengatur apa dan berapa banyak itu nggak sepenting kapannya. Kalau kapan itu tadi yang nomor 1 tuh tentang kita hanya makan ketika kita lapar, dan juga nggak makan kalau nggak lapar. Kalau nggak lapar nanti aja tunggu sampai lapar, kemudian baru kita makan. Dan itu penting sekali dalam hubungannya dengan manajemen stres. Karena kalau kita makan ketika kita benar-benar lapar, itu tuh happy hormonnya tuh naik. Dan itu tuh memberikan banyak manfaat untuk daya tahan tubuh, manajemen stres, macam-macam lah, sistem imun dan sebagainya. Karena manajemen stresnya lebih bagus karena happy hormonnya meningkat. Nah, aspek yang kedua dari kapan kita makan tuh berhubungan dengan puasa. Intermittent fasting. Ini tuh merupakan pola diet yang paling populer sejak 2019, yang paling banyak dicari di
mesin pencari Google. Jadi kalau pola diet yang paling populer sejak tahun 2019 itu nomor satunya itu intermittent fasting, ya. Terus nanti sekarang katanya digeser sama diet keto. Tapi diet keto tuh nggak ada sama sekali kelebihannya dibandingkan diet intermittent fasting. Artinya si intermittent fasting itu jauh di atas diet keto dalam hal kelebihan, keamanan, kemudahan maupun manfaat kesehatannya. Memang diet keto juga banyak manfaatnya, tapi kalau dibandingkan intermittent fasting itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi karena diet keto itu mengatur apa dan berapa banyak yang kita makan, dan itu tuh nggak sepenting kapan kita makannya, ya. Nah itu tuh intermittent fasting itu tipenya macam-macam. Yang kalau yang diajukan diajarkan di ruang dokter tuh ada 9 level intermittent fasting bisa dipelajari. Nomor 1, 3, 5, 7, 9 itu level puasanya, dan 2, 4, 6, 8 tuh optimalisasi puasanya berhubungan dengan kapan kita makannya juga, ya. Nah, yang udah diajarin kemarin di pertemuan pertama dan kedua itu tuh intermittent fasting level 1 yang paling gampang. Dari malam ke pagi cuman cukup geser makan malamnya tuh digeser ke sore. Sebelum maghrib kalau bisa sih, sebelum matahari terbenam kita makan, ya. Kemudian dari jam 6 sore sampai tidur kita nggak makan apa-apa. Kemudian baru makan lagi jam 8 pagi. Jadi kurang lebih puasanya tuh 14 jam kayak kita puasa sunnah atau puasa Ramadan. Sama-sama 14 jam, cuman ini lebih gampang karena pertama dari jam dibantu tidur, ya. Kemudian boleh minum obat juga. Kemudian makannya tetap 3 kali, makan pagi, makan siang, dan makan sore. Cuman nggak makan malam aja. Dan juga sangat fleksibel, bisa juga level 1 ini tuh jam 5 sore sampai jam 7 pagi, jam 7 malam sampai jam 9 pagi, bebas. Tapi kalau bisa sih kalau pengen dapat manfaat tambahan tuh makannya tuh kalau bisa sebelum matahari terbenam. Itu berhubungan dengan circadian rhythm-nya, jadi ada manfaat tambahan. Tapi kalaupun enggak, kita misalnya baru pulang malam, ya udah makan malam jam 7, ya makan lagi jam 9 atau lebih lewat gitu, ya. Itu yang paling gampang karena makannya 3 kali, ya. Kemudian nanti makan istilahnya dari maghrib sampai tidur tuh nggak boleh makan apa-apa, tapi boleh minum air putih, boleh minum air hidrogen, minum teh pakai air hidrogen, kopi pakai air hidrogen, tapi jangan pakai krim, jangan pakai gula gitu, ya, karena itu membatalkan puasa karena ada kalorinya. Pokoknya nggak boleh ada kalori lah. Kemudian nanti bangun pagi biasa, dari pagi itu pasti lapar. Jam 5 pagi kita misalnya bangun tuh pasti mulai lapar karena udah lewat 4 jam. Dalam 4 jam, 5 jam itu pasti hormon lapar udah tinggi lagi, tapi kita tahan dulu dengan banyak minum air hidrogen lagi, kemudian baru makan sekitar 14 jam setelah makan terakhir. Jadi sekitar jam 8 pagi. Kalau belum kuat ya 13 jam dulu nggak apa-apa, atau 12 jam dulu, tapi nanti lama-lama pasti bisa. Jadi kita tuh makan pagi jam 8, makan siang biasa jam 12, jam 1, makan sore, kemudian dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi itu puasa, tapi boleh minum obat. Itu namanya intermittent fasting level 1, water fasting, 14 hour fasting. Nah itu, ini itu lebih gampang ya manfaatnya, tadi saya udah bahas. Pokoknya ini nggak ada pantangan sama sekali, boleh makan apa aja silakan, yang penting waktunya aja diatur. Kemudian asal hanya makan ketika kenyang, jadi ketika kita makan jam 8 pagi atau pas sahurnya itu kita makan sampai kenyang, udah gitu berhenti, begitu kenyang berhenti. Kemudian dari jam 8, kalau kita belum lapar jangan tiba-tiba ngemil jam 10, jam 11 ngemil, tunggu sampai jam 12, jam 1 ketika udah lapar lagi, baru kita makan. Makan itu boleh ngemil, boleh makan besar, terserah, bebas itu. Mau makan apapun boleh, ya. Yang penting jangan berlebihan aja, ya. Tapi kalau yang ya sesuai ajaran agamanya masing-masing, kan kalau orang Islam kan nggak boleh makanan yang haram gitu ya, orang Kristen, orang yang lain punya aturan masing-masing lah, orang Hindu dan macam-macam. Pokoknya makannya boleh apa aja kecuali yang dilarang sama agama, tapi jangan berlebihan. Titik, udah selesai gitu. Nah itu tuh makan yang tipe 1 itu kan jumlah kalorinya nggak berubah, makan tetap 3 kali, kita makan sampai kenyang, nggak ada pantangan apa-apa. Frekuensi makan juga tetap 3 kali, cuman ada bedanya tuh ada dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi itu nggak ada makanan yang masuk sama sekali. Nah ini tuh tidak ada makanan yang masuk sama sekali, itu banyak sekali manfaatnya buat kanker maupun autoimun. Ini tuh banyak sekali manfaatnya, nanti akan kita bahas kenapa sih bisa banyak sekali manfaatnya gitu ya. Karena nah manfaat-manfaat dari puasa ya. Jadi apa sih manfaatnya kita tuh nggak makan apa-apa dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Itu kan cuman minum air putih aja, nggak ada makanan masuk. Pertama, manfaatnya tuh peningkatan hormon lapar. Jadi kalau kita nggak makan selama 4-5 jam, itu nanti hormon lapar mulai keluar,
kemudian nanti terus meningkat sedikit-sedikit secara siklus gitu ya. Nanti pagi-paginya tuh meningkat lagi gitu ya, pas waktunya makan. Jadi hormon grelin itu kalau selama kita belum ada makanan masuk, hormon grelin atau hormon lapar tuh meningkat. Nah, ini contohnya kalau orang yang hitam itu berpuasa, hormon grelinnya tinggi, orang yang makan hormon grelinnya rendah. Itu. Terus manfaat apa dari hormon grelin ini? Hormon grelin itu punya banyak sekali manfaat pada jantung, pada usus, pada saluran cerna, pada liver, pada pankreas ya, pada otak, pada otot. Jadi dengan hanya meningkatkan hormon lapar aja, si grelin itu meningkat di dalam pembuluh darah kita, itu banyak sekali manfaatnya. Padahal kita cuma sekedar nggak makan apa-apa. Makanya apa yang kita makan itu nggak lebih penting daripada kapan kita makan. Kalau kita bisa nggak makan apa-apa selama 14 jam, itu tuh hormon grelinnya meningkat. Kemudian yang kedua, manfaat dari selain hormon grelin itu tuh jadi ada yang namanya me time. Jadi si organ-organ itu jadi beristirahat. Yang paling banyak istirahatnya itu tuh saluran cerna. Karena kan saluran cerna yang berperan pada pencernaan makanan. Jadi kalau kita terakhir makan jam 6 sore, kemudian kita nggak makan lagi sampai jam 8, berarti kan saluran cernanya istirahat. Si lambung misalnya itu cuman kerja dari sekitar jam 6 sore sampai jam 10 malam. 4 jam makanan udah kosong. Lambung tuh jam 10 malam, jam 11 tuh udah kosong. Berarti dari jam 10-11 malam, si lambung kita tuh nggak ada kerja sampai jam 8 pagi. Itu tuh lambungnya istirahat. Orang yang punya sakit mah jadi lebih bagus, mahnya jadi lebih membaik gitu ya. Itu kurang lebih kayak gitu. Nah, di zaman sekarang itu jarang sekali kita tuh dapat kesempatan organ tubuh kita tuh berpuasa. Karena makan pagi jam 7, nanti jam 9 makan snack, jam 12 makan siang, jam nanti sore-sore olahraga, makan snack lagi, jam 6 makan malam, sebelum tidur makan snack lagi. Jadi si organ saluran cerna itu tuh bisa dibilang nggak pernah istirahat. Nah, itu tuh apa sih pentingnya saluran cerna itu untuk kanker maupun autoimun. Nanti kita bahas di sistem imunnya gitu. Nah, itu untuk manfaat-manfaat dari saluran cerna terhadap puasa terhadap saluran cerna. Salah satunya dia tuh meningkatkan kesehatan dari mikrobiota usus, karena mikrobiota ususnya juga itu tuh pun kalau ada makanan masuk dia ikut kerja. Tiba-tiba dikasih istirahat dan ternyata penelitian membuktikan mikrobiotanya jadi lebih sehat hanya dengan tidak makan dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Ya. Dan manfaat dari mikrobiota itu pada berbagai kelebihan berat badan, pencegahan berbagai penyakit autoimun gitu ya, peradangan dan sebagainya. Kemudian organ istirahat, organ ginjal sama liver juga istirahat karena kan itu yang metabolisme makanan. Kalau nggak ada makanan berarti ginjalnya istirahat, livernya istirahat. Jadi banyak sekali manfaat puasa itu buat organ ginjal, orang yang gagal ginjal, yang cuci darah, yang yang punya gangguan ginjal ringan sampai berat pun itu punya gangguan liver tuh semuanya dua organ utama ini tuh jadi istirahat. Tapi organ-organ yang lain juga istirahat, pankreas juga yang menghasilkan insulin tuh istirahat. Terus paru-paru juga istirahat, jantung juga istirahat. Semua tuh beristirahat walaupun tidak sebesar istirahat dari saluran cerna, liver sama ginjal dan pankreas itu yang organ-organ saluran cerna yang utama gitu ya. Nah itu tuh nanti terjadi kalau organ dikasih istirahat, itu tuh kayak kita tiba-tiba nggak pernah liburan, terus tiba-tiba sama kantor dikasih libur, kita tuh bisa beres-beres rumah, ngebenerin yang berantakan, ngebenerin genteng bocor kayak segala macam. Jadi rumahnya jadi lebih bagus gitu. Jadi kalau organ tubuh kita itu dikasih waktu istirahat, dia tuh memperbaiki sel-sel sendiri di dalam tubuhnya, termasuk mendeteksi kanker. Kalau ada sel kanker, oh ini ada sel kanker nih, jadi dia ketahuan karena dia punya banyak waktu buat istirahat. Sel-sel prakanker misalnya, ya. Itu tuh banyak sekali manfaatnya, penyembuhan sel yang rusak, sel yang sehat tuh jadi banyak istirahat, kemudian yang udah nggak bisa diperbaiki diganti dengan regenerasi, detox juga dan sebagainya. Kemudian puasa itu nanti meningkatkan 3 proses utama dalam tubuh yang sangat banyak peranannya dalam autoimun dan kanker, autofagi, peningkatan growth hormone sama stem cell, ya. Jadi itu ini saya nggak terlalu panjang di sini, nanti akan bahas yang berhubungan dengan kankernya ya. Nah yang ini yang berhubungan dengan kankernya ini. Nah, jadi kan tadi dikatakan bahwa sistem imun itu sangat penting peranannya dalam kanker maupun penyakit autoimun. Nah, gimana sih cara meningkatkan sistem imun? Salah satunya dengan puasa. Puasa itu ada berbagai cara untuk meningkatkan sistem imun. Gimana sih puasa itu bisa meningkatkan sistem imun? Pertama, karena si puasa itu meningkatkan antioksidan. Jadi mirip kayak hidrogen si puasa itu. Hidrogen itu kalau kita minum hidrogen,
sistem pertahanan antioksidan di dalam tubuh kita tuh meningkat. Nah, si puasa juga kayak gitu. Dia tuh meningkatkan antioksidan di dalam tubuh. Ini penelitiannya ya. Jadi puasa meningkatkan enzim antioksidan di dalam tubuh, kemudian juga meningkatkan enzim di antioksidan di dalam tubuh gitu ya. Yang kedua, bagaimana si puasa itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan memperbaiki mikrobiota usus ya. Jadi mikrobiota usus tadi kan sangat penting dengan beristirahat. Kemudian juga penelitian menunjukkan ternyata si sistem pertahanan tubuh kita itu ditunjang juga sama mikrobiota usus yang baik. Jadi kalau mikrobiota usus yang baik itu penting untuk pertahanan tubuh dan itu penting untuk kanker, untuk autoimun gitu ya. Nah, ini penelitiannya puasa meningkatkan mikrobiota usus, kemudian juga meningkatkan populasi bakteri usus yang baik, dan mikrobiota yang lebih baik itu bagus untuk daya tahan tubuh. Nah, ini autofagi juga semua, dan puasa itu menurunkan hipertensi, menurunkan kolesterol, menurunkan gula, menurunkan berat badan, semuanya itu penting dalam pengaturan sistem pertahanan tubuh. Makanya orang yang diabetes, orang yang hipertensi, orang yang kelebihan berat badan itu lebih gampang terkena COVID, lebih berat kalau kena COVID, itu karena daya tahan tubuh orang-orang yang darah tinggi, berat badannya kelebihan, dan gula darah tinggi itu lebih rendah ya, kan ini. Nah, kemudian juga puasa tuh jadi mirip-mirip, si puasa tuh mirip sekali kerjanya sama hidrogen. Hidrogen tuh selain meningkatkan daya tahan tubuh secara langsung, dia menurunkan darah tinggi, menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan, menurunkan gula, otomatis secara tidak langsung meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kemudian juga dalam hal stress management, si puasa itu pada saat kita makan, pas lapar itu happy hormone tuh meningkat. Jadi pada saat puasa tuh happy hormonnya semuanya meningkat. 4 happy hormone tuh meningkat, dan ini tuh penting sekali dalam pengelolaan daya tahan tubuh. Dan itu juga sama, si hidrogen juga terbukti bisa meningkatkan manajemen stres. Dia tuh banyak manfaatnya untuk yang depresi, anxiety, bahkan schizofren, bipolar, itu banyak penelitiannya. Jadi kalau kita minum hidrogen puasa juga, itu tuh sangat saling menunjang gitu. Nah, daya tahan tubuhnya ini yang paling gampang difahami dari puasa tuh ya adalah daya tahan tubuh itu mirip kayak satpam di mall gitu. Jadi kalau misalnya si satpam ini tuh kerja terus, gitu. Jadi kan kalau walaupun yang masuk tuh nggak berbahaya, nggak ada yang bawa bom gitu ya, tapinya tetap aja tiap orang tuh yang masuk tuh harus diperiksa sama si satpamnya. Begitu juga kalau sistem imun kita itu, kalau ada yang masuk ke saluran cerna, mau itu berbahaya atau enggak harus diperiksa, dan itu tuh membutuhkan energi meriksanya tuh. Ya, dan kita tuh kuman-kuman segala macam tuh bisa masuk zat berbahaya itu lewat kulit, lewat saluran nafas, satu lagi lewat saluran cerna. Tapi yang paling utama tuh lewat saluran cerna. Makanya 70% sistem imun kita tuh ada di saluran cerna. Itu penelitian menunjukkan 70% sampai 80% sistem imun itu ada di saluran cerna. Nah, kalau misalnya kita berpuasa, ya, pada saat berpuasa, tidak berpuasa tuh makanan masuk tiap berapa jam. Otomatis sistem imunnya tuh kerja keras. Ya, tapi pada saat kita berpuasa, nggak ada makanan masuk dari jam 6 sore tadi sampai jam 8 pagi, cuma minum air putih aja, itu dikit sekali kuman yang masuk, segala macam makanan yang masuk. Jadi si sistem imunnya itu jadi beristirahat. Jadi mirip nggak ada kerjaan, satpamnya tuh mallnya ditutup, jadi dia tuh bisa banyak istirahat. Nah, kalau dia bisa istirahat tuh, jadi dia bisa ngatur. Nanti ada sebagian yang udah sebagian ke saluran nafas, sebagian ke kulit, sebagian kemana, bisa bagi-bagi gitu. Jadi itu nanti makanya bisa meningkatkan daya tahan tubuh di saluran cerna, di saluran nafas yang lain, di kulit dan sebagainya gitu. Jadi itu yang salah satunya tuh mekanisme dari puasa bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, makanya kalau orang misalnya binatang yang luka gitu, dia tuh ketika untuk salah satu penyembuhan lukanya tuh dia tuh tiba-tiba berpuasa aja, nggak mau makan. Kayak kita lagi sakit lah, kita lagi demam itu tiba-tiba nggak mau makan, nggak nafsu makan. Salah satunya tuh mekanisme tubuh supaya kita tuh mengurangi asupan makanan sehingga energinya tuh bisa dipakai untuk melawan kuman gitu ya. Jadi kayak singa nih kalau dia terluka habis berantem gitu, dia tuh menyendiri naik ke daerah terpencil, nggak makan apa-apa supaya penyembuhan lukanya melawan kumannya lebih bagus gitu. Dan itu tuh penting sekali dalam hubungannya dengan kanker. Si kanker ini tuh kalau misalnya sistem imunnya dikasih waktu banyak istirahat, sistem imun itu salah satunya tuh mendeteksi sel-sel prakanker. Kalau sistem imunnya satpamnya tuh kebanyakan kerjaan, sering kelewat sel prakankernya. Tapi kalau sistem imunnya tuh dikasih banyak waktu istirahat, dia tuh banyak waktu untuk menetralisir. Jadi banyak
nggak akan terlewat kalau adanya sel-sel prakanker tadi gitu. Makanya salah satu puasa itu bisa jadi salah satu cara yang paling bagus untuk mencegah dan melawan kanker. Itu banyak penelitiannya ya. Jadi sistem imunnya lebih kuat. Nah, sekarang apa hubungannya sistem imunnya lebih kuat ini dengan kanker gitu. Jadi si puasa ini tuh untuk pengobatan kanker juga dia banyak manfaatnya karena apa? Karena pada saat kita berpuasa, sistem imun kan jadi lebih kuat. Tapi pada saat yang sama si sel kanker ini tuh nggak dapat makanan selama waktu tertentu kan 14 jam lebih dan nggak ada makanan terutama glukosa. Sementara sel-sel tubuh itu ketika nggak ada makanan dia akan membakar lemak sebagai sumber energi. Sementara sel kanker tuh nggak bisa, dia tuh sangat tergantung sama yang namanya glukosa. Kalau misalnya kita puasa setelah 10 jam kita tuh mulai ngebakar lemak. Jadi si sel-sel tubuh tuh nggak ada masalah, nggak ada makanan masuk selama 24 jam juga nggak ada masalah karena si lemak tuh akan dibakar malah jadi lebih sehat, kolesterol turun, berat badan turun. Tapi kalau sel kanker tuh nggak bisa kayak gitu. Dia tuh kalau begitu ada kita puasa dalam waktu tertentu yang lama 10 jam lebih, glukosa nggak masuk, dia tuh sangat tersiksa gitu karena dia kebutuhan makanannya jauh lebih tinggi dibanding sel biasa. Jadi itu dua hal yang sangat sangat luar biasa dari efek puasa terhadap kanker tadi. Kemudian terhadap autoimun yang luar biasanya tuh kalau kita tadi misalnya Mas Ando kan bilang bahwa dikasih penyakit autoimun itu dikasih yang namanya imunosupresan kayak metilprednisolon. Imunosupresan itu kalau di kedokteran itu ada dua kan. Kalau sistem imun itu ada yang namanya imun stimulan meningkatkan daya tahan tubuh dan itu tuh bisa kayak pakai imunos kayak stimuno kayak obat-obat imun fit dan macam-macam lah berbagai merek gitu ya. Itu tuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan itu tuh biasanya nggak boleh dikasih pada orang yang alergi maupun yang autoimun karena itu malah bisa meningkatkan mekanisme autoimunnya atau alerginya. Tapi ada juga yang namanya imunosupresan, itu imunostimulan, ada yang imunosupresan. Imunosupresan itu menekan daya tahan tubuh supaya jangan terlalu aktif. Kalau yang tadi penyakit lupus itu kan dikasih steroid, menekan daya tahan tubuh supaya sistem imunnya nggak terlalu aktif. Jadi si lupusnya terkontrol. Tapinya pengorbanannya apa? Dengan ditekan daya tahan tubuh, maka si sistem imunnya jadi jelek menghadapi berbagai infeksi, dia itu jadi keganggu gitu. Jadi sistem pertahanan tubuhnya terhadap bakteri, virus, dan yang lain tuh jadi jelek dengan pengorbanannya itu biar si steroidnya autoimunnya terkontrol mau nggak mau dikasih steroid yang menyebabkan daya tahan tubuhnya turun. Tapi kalau dengan puasa itu tuh tidak terjadi hal yang seperti itu. Si sistem imun tuh dikasih istirahat, jadi dia itu jadi nggak baper, nggak kayak kalau satpam gitu ya, kalau satpamnya dikasih banyak istirahat gitu, dia tuh jadi sabar, jadi pengertian. Tapi kalau dikasih kerjaan terus, pengunjungnya sangat banyak, gampang marah. Kadang-kadang jadi yang nggak salah aja ditangkep gitu. Nah itu yang disebut penyakit alergi sama autoimun. Nah kalau puasa tuh nggak kayak gitu. Sistem imunnya tuh dikasih waktu istirahat, bukan dengan imunosupresan, tapi dikasih jadi lebih bagus, jadi nggak terlalu aktif, nggak terlalu hiperreaktif tuh dengan dikasih istirahat. Jadi dia tuh pada saat yang sama meningkatkan daya tahan tubuh, tapi pada saat yang sama juga dia tuh menyebabkan alergi sama autoimunnya membaik dan itu tuh nggak bisa dilakukan di dunia kedokteran. Kita tuh harus milih kalau mau dipakai obat imunostimulan itu meningkatkan daya tahan tubuh, tapi bisa menyebabkan alergi sama autoimunnya jadi parah, atau kita pakai imunosupresan itu autoimun sama alerginya membaik, tapi daya tahan tubuhnya jadi turun. Nah itu tuh harus milih. Sementara si puasa tuh enggak. Dan hidrogen juga kayak gitu ya. Nah jadi sekali lagi, kenapa kita tuh harus nggak bisa cuman berpuas diri sama satu pola hidup sehat? Karena ada yang namanya multi therapeutic approach. Kalau sinergi 2 atau 3 hal yang bermanfaat bagi kesehatan itu meningkatkan manfaat masing-masing ke tingkat yang melebihi tingkat keduanya bila dijumlahkan. Jadi kalau 1 tambah 1 itu 2, ini tuh kalau sinergi kita gabungin hidrogen sama puasa sama olahraga itu bisa 1 plus 1 plus 1 bisa 10 gitu efeknya tuh. Karena si hidrogennya meningkatkan manfaat dari puasa, si puasanya meningkatkan manfaat dari hidrogen, dan masing-masing punya manfaat. Jadi efeknya pasti lebih dari 2 gitu. Ya. Dan juga nanti ada pembahasan tentang sistem imun ya, moga-moga minggu depan kita bisa bahas. Sistem imun itu kalau cara meningkatkan daya tahan tubuh itu secara umum itu ada 4. Dengan menetralisir radikal bebas, dengan menyehatkan mikrobiota usus, dengan manajemen stres yang baik, dan rehidrasi yang adekuat. Satu-satunya cara yang bisa 4-4-nya itu cuma hidrogen. Si hidrogen itu bisa menetralisir radikal bebas karena dia antioksidan, malah antioksidan yang paling bagus. Hidrogen juga sangat bagus untuk menyehatkan mikrobiota usus besar, ya.
itu jadi meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian hidrogen juga bisa memperbaiki manajemen stres. Banyak penelitian tentang hidrogen untuk manfaatnya pada stres dan depresi, anxiety, gangguan bipolar, schizofren dan sebagainya gitu. Dan si hidrogen itu kalau misalnya kita minum air biasa, ya, terus kita minum, itu tuh beda penyerapannya kalau kita si air yang biasa tadi dimasukin ke tumbler hidrogen fountain misalnya. Diproses selama 3 menit, itu airnya disebutnya air terionisasi. Atau electrolyzed water, ionized water. Nah itu tuh yang sekedar dialiri arus listrik aja tuh jadi terionisasi dan dia tuh terbukti lebih cepat diserap. Jadi kalau kita minum 2 liter air hidrogen sama 2 liter air biasa, itu tuh lebih cepat diserapnya dibandingkan air biasa, si air hidrogen tadi. Pertama dia mengandung hidrogen, kemudian dia lebih cepat diserap juga, dan itu tuh makanya kalau orang awal-awal minum air hidrogen tuh pengen kencing, sering lebih pengen kencing karena itu lebih cepat diserap. Tapi lama-lama nanti tubuhnya beradaptasi, kandung kencingnya membesar, akhirnya jadi nggak keganggu lagi. Jadi itu tuh cuman 4 cara ini, cuman satu-satunya yang secara simultan bisa 4-4-nya itu cuman air hidrogen. Kalau misalnya puasa tuh nomor 1, nomor 2 sama nomor 3. Yang nomor 4-nya dia nggak bisa karena malah kan puasa makannya berkurang, minumnya juga bisa berkurang kalau yang dry fasting. Tapi kalau yang water fasting tetap bisa minum air hidrogen. Tapi kalau dikombinasi antara si hidrogen sama si puasa ini, efeknya tuh sangat dahsyat gitu. Ya, apalagi kalau kita rajin olahraga juga, kita minum suplemen yang lain juga, kita minum pola tidur yang bagus dan sehat segala macam, itu tuh bisa membantu tubuh melawan infeksi dan pada saat yang sama memperbaiki autoimun, dan banyak sekali penelitian hidrogen yang nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Moga-moga bisa ada umur dan ada kesehatan. Kita bisa bahas bagaimana si hidrogen itu banyak sekali manfaatnya untuk penyakit-penyakit autoimun dan alergi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen sehat, kombinasikan olahraga, puasa intermittent, terus jangan makan berlebihan, gitu ya. Kemudian dengan suplemen, dengan antioksidan juga yang lain, makanan sayuran, mineral dan sebagainya, probiotik, dan jadi kombinasi dari air hidrogen, makan yang nggak berlebihan, ya, rajin intermittent fasting, rajin berolahraga, minum suplemen, itu dikerjakan bersama-sama secara simultan, itu efeknya tuh jauh lebih signifikan dibanding kita cuma ngandelin salah satu pola hidup sehat aja.